Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang saya hormati Ustaz Abdul Ghafur SPDI dari Tuban. Yang saya hormati Penasihat Ketua Sandi Bapak Haji Salam Tawir. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Fauzi selaku Ketua Takmir Musola Ashabi. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian menjelang buka puasa yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua hingga pada saat hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi sampai saat ini masih kita dalam keadaan sehat dan ibadah puasa Ramadan pada hari yang ke-9 ini dengan tanpa takabur dan tanpa afiat, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana caranya tetap kita berpegang teguh dalam menjalankan roda kehidupan ini yakni agama Islam. Dan mudah-mudahan bacaan salawat ini bisa memberi manfaat juga di akhir kiamat dan bisa bertemu dengan keluarga kita dan baginda Muhammad di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada minggu yang ke-4 yang kedua pada kajian di Bukasari menjelang buka puasa, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Ghafur dengan tema memetik manisnya ibadah di bulan penuh berkah ini. Jadi nanti apa yang kita kerjakan pada puasa ini semuanya ditulis dengan ibadah dan pahalanya sangat berlimpah. Dan insya Allah untuk akad yang depan akan disalih Bapak Wahyudi dengan tema malu adalah akhlak Islam. Mudah-mudahan nanti jemaah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ghafur bisa menambah dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan jadi pada pukul jam 5 dan 17. Dari sekian, izinnya saya satu lagi bisa berlaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد معاشر jamaah mushola asyhari ingkang kawula hormati, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan nikmatnya itu kemudian kita dapat ikut serta menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan boten kraos pun angsal sangang dinten insyaallah. Dan dengan nikmatnya pula kita kemudian sore ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka thalabul ilmi yang insyaallah apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita sharing, semoga bermanfaat untuk saya secara pribadi dan para jamaah sekalian. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan untuk kita semuanya. Adanya kita di sini menjalankan ibadah puasa, mengikuti thalabul ilmi ini pun tidak lain dan tidak bukan adalah karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dengan saya yang di depan antum semuanya, di depan panjenengan semuanya, ilmu yang saya sampaikan nantinya tidak lain dan tidak bukan pun akan menginduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini memang peniru, dan yang kita tiru insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika yang kita tiru adalah Rasulullah, maka insyaallah berkah hidup kita. Namun jika yang lainnya kita tiru selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang ditiru bukanlah hal kebaikan, maka na'udzubillah kita akan mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sore ini sebagaimana tadi diperkenalkan, saya berasal dari Tuban, namun Allah sudah beberapa tahun terakhir KTP-nya sudah Cidayu. Alhamdulillah pun pindah kata. Ya. Sudah diakui menjadi orang Cidayu, tepatnya di Desa Purwodadi. Biasanya kalau yang memperkenalkan diri niku Abdul Ghafur bin Sunoto, ini sudah sering saya sampaikan karena nami Abdul Ghafur niku kuatah sangat. Nami Abdul Ghafur niku kata sangat, mulai tukang becak sampai kiai gede niku wonten sing namine Abdul Ghafur. Nah, nek yogane Bapak Sunoto sing namine Abdul Ghafur ki namung kula insyaallah. Makanya kula biasanya memperkenalkan diri dengan nama Abdul Ghafur bin Sunoto. Itu sedikit perkenalan. Insyaallah kajian kita kali ini dengan tema yang telah disampaikan tadi, memetik manisnya ibadah di bulan penuh berkah. Kita semuanya paham dan tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap ibadah yang kita lakukan nantinya di bulan Ramadan ini akan diberikan pahala yang bahkan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Mungkin ada hadis yang kemudian menyatakan bahwa dilipat gandakan sekian kali lipat. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa hadis itu dhaif, sehingga kelipatannya itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena memang hanya Allah yang memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Jadi kita tidak pernah kemudian tahu berapa pahala kita. Aku ini nek tarawih 11 rakaat iku piro pahala nih, 13 rakaat iku piro pahala nih, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Namun meski demikian, tidak semua orang kemudian itu mencintai ibadah di bulan Ramadan. Tidak kemudian merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Meskipun ibadah di bulan Ramadan itu saya ini pun ibadah terbaik yang kita lakukan ya di bulan Ramadan.
Namun tak semua orang kemudian dapat merasakan manisnya. Mengapa demikian? Itu semua terjadi nalikane kula lan panjenengan sami nglampahi ibadah namung formalitas utawi rutinitas mawon. Ya. Salat tarawih namung formalitas. Oh aku takmir kan nek gak salat tarawih nang musala kita gak pantes. Ya. Akhirnya terpaksa untuk salat tarawih. Oh aku iki muadzin kan tapi nek gak salat tarawih nang masjid nang musala nek gak ketok ya gak pantes. Jadi karena formalitas, karena rutinitas, sehingga kita belum bisa merasakan manisnya. Itu karena itu tadi. Jadi kalau bukan karena formalitas, ya karena rutinitas, sehingga rasa manis tidak dapat kita dapatkan. Tanpa pemahaman dan penghayatan di dalam ibadah. Jadi kalau kita tidak memahami makna ibadah, tidak menghayati apa yang kita lakukan, maka manisnya ibadah mboten saged kula lan panjenengan sami raosaken. Lah, kenapa kemudian saya mengambil tema ini? Sebagaimana yang sering kemarin di tanggal 5 juga saya sampaikan di sini bahwa salah seorang ulama sufi niku ndawuh, nggih, nek bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memetik atau memanen. Beliau Abu Bakar Al-Marraf menyampaikan bahwa syahrul Rajab syahrul zar'i. Monggo. Ya. Jadi beliau Abu Bakar Al-Marraf menyampaikan syahrul Rajab syahrul zar'i, bahwa bulan Rajab niku mulan kanggone kula lan panjenengan sami nandur, menanam. Apa yang kita tanam ya kebaikan. Sing boten biasa duha ya duha, sing boten biasa tahajud mulai tahajud, sing boten biasa sedekah mulai sedekah, sing boten biasa siam mulai siam sunnah. Itu di bulan Rajab. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyaz zar'i. Lan bulan Sya'ban utawi bulan Ruwah itu bulan di mana bulan panjenengan sami niki ngramut tanduran yang kita tanam di bulan Rajab, kebaikan demi kebaikan niku mau kemudian diramut teng bulan Ruwah, teng bulan Sya'ban. Yang kualitasnya mungkin kurang baik diperbaiki di bulan Sya'ban. Sehingga ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab akan terasa semakin luar biasa indahnya, luar biasa khusyuknya, luar biasa bagusnya di bulan Sya'ban utawi bulan Ruwah niku. Dan terakhir beliau kemudian sanjang wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Lan bulan Ramadan iku bulan kanggone kula lan panjenengan sami manen apa sing sampun ditandur. Nandur teng wulan Rajab, diramut teng wulan Ruwah, dipanen teng wulan Ramadan. Sehingga nek kula lan panjenengan sami sampun biasa ibadah teng wulan Rajab, diperbaiki di bulan Ruwah niku wau, maka di bulan Ramadan sing saat menika kula lan panjenengan sami teng wulan niku akan terasa indah. Pun boten abot malih. Nah, sehingga disinilah kemudian tema ini muncul, memetik manisnya ibadah di bulan Ramadan. Karena eman rasane eman nek kula lan panjenengan sami pun mlebet teng bulan ingkang kathah berkah, kathah rahmat, terus kula lan panjenengan sami boten saged manfaataken. Kula lan panjenengan sami boten saged ngraosaken manisnya ibadah teng bulan niku. Maka yang pertama yakni mengapa ibadah di bulan Ramadan ini terasa manis? Ada beberapa keistimewaan di bulan Ramadan. Salah satunya yakni bulan Ramadan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu kasih sayangnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah. Nalikane bulan Ramadan niku sampun dugi, futihat abwabur rahmah. Dibukalah oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rahmat. Dari manapun kita melakukan ibadah, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghampiri kita. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengunci, menutup pintu neraka jahanam. Lah, maka ma'asyiral jamaah, terus kemudian wasulsilatis syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu di bulan ini setan. Nah, bulan sing penuh rahmat, pintu rahmat dibuka. Rahmat, salah satu rahmat terbesar Allah adalah jannahnya. Nah, pintu rahmat dibuka, pintu jahanam ditutup, setan dibelenggu. Tapi kula lan panjenengan sami turu mawon nggih boten manfaat. Meskipun toh pintu rahmat dibuka, pintu neraka ditutup, tapi nek kula lan panjenengan sami boten memanfaatkan waktu, boten memanfaatkan keadaan untuk kemudian menambah ibadah kula lan panjenengan sami, maka percuma. Untuk itu seharusnya kula lan panjenengan sami memanfaatkan ini. Karena pintu rahmat dibuka, maka kita harus mencari rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Karena pintu neraka jahanam ditutup, maka kita harus menghindari nerakanya Allah sejauh-jauhnya. Karena setan dibelenggu, maka harusnya jangan sampai kemudian kula lan panjenengan sami justru dadi setane. Karena setan itu ada dua jenis. Setan itu sifat dari minal jinnati wan nas. Nek setan sing teko golongan jin dibelenggu, mosok kok dewe-dewe sing dadi setan. Naudzubillah. Maka karena setan yang dibelenggu itu, kita jangan sampai kemudian menjadi setannya. Kita yang kemudian memotivasi diri kita sendiri untuk melakukan kezaliman, kemaksiatan. Naudzubillah. Jadi momentum Ramadan ini, momentum tengpundi pintu rahmat ikut dibuka, maka kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian meraih sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah pintu rahmatipun Allah dibuka seluas-luasnya. Bahkan ada satu pintu khusus untuk orang yang ahli dalam berpuasa di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, dan tidak akan ada sing saged mlebet melalui pintu niku kejaba yang ingkang siap. Ar-Rayyan. Pintu itu adalah Ar-Rayyan. Ibaratnya teng Azhar niki wonten pintu. Lah, salah setunggal pintu niki dijogo ketat, gak ana sing oleh mlebu kejaba wong sing wonten password-e. Lah password-e niku nggih siap. Nah, maka kita manfaatkan itu. Jangan sampai ada kesempatan 1 bulan penuh, 30 hari insyaallah kula lan panjenengan sami banjur gagal untuk meraih pintu itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yakni bahwa itu tadi amalan kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Bahkan khusus untuk puasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di dalam sebuah hadis kemudian disampaikan, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihah. Setiap amalan anak Adam, kita sedaya ini umat manusia, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Nek kula panjenengan sami sedekah, maka itu ibarat nanti kita menanam pohon yang bercabang, setiap cabangnya ada 700. Itu amal kita di hari-hari biasa. Nah, qala Allah azza wa jalla
illa shaum. Allah Subhanahu wa taala banjur sanjang iku amalan menungso pada umumnya illa shaum, kejaba puasa, kejaba poso. Berarti kalau kemudian amal kita sehari sholat, tilawah Al-Quran, terus sedekah, itu kelipatannya 10 sampai dengan 700 illa shaum. Beda dengan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa? Karena puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu apa yang akan diberikan oleh Allah taala kepada orang yang berpuasa dan berapa jumlahnya, niku namun Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa ana ajzi, dan hanya akulah yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu kemudian meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya min ajli, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cintanya, rasa patuhnya, rasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kula lan panjenengan sami sing sampun gadah rakyat, sing sampun gadah garwa, itu halal hukumnya sudah. Tapi kemudian kita meninggalkan itu di siang hari karena kita berpuasa, dan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita usahakan wis mergawe golek duwe kayak tuku makanan, maka makanan itu halal, tapi kita tinggalkan itu di siang hari karena kita berpuasa. Kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sanjang nek poso iku ya wis kanggo khusus gawe aku lan aku tok sing weruh pira-pira ganjarane. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ma'asyiral jamaah, nek hari-hari biasa iku kelipatannya 10 ngantos 700, maka di bulan Ramadan tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelipatan yang tak terhingga, sing kula lan panjenengan sami boten ngertos. Tentu dengan penuh keyakinan kita, keimanan kita, karena memang landasan kita berpuasa adalah karena iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah kita dipanggil sebagai orang yang beriman, dicap sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah melabeli iman kita, wis iki bener iman, maka baru kemudian ada perintah untuk berpuasa. Perintah ini khusus untuk orang yang beriman. Lah, maka ma'asyiral jamaah, pun demikian dengan kita yang beriman, yakin lan percaya nek pahalane puasa niku namung saking Allah, dan berapapun jumlah pahalanya hanya Allah yang tahu. Itu yang kedua, bahwa yang pertama tadi Ramadan, keistimewaan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Terus bulan yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan, dan kelipatannya namun Allah taala mau sing. Keistimewaan yang ketiga, setidaknya saya tulis ada 3 di sini, adalah karena di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat luar biasa, sing kathah tiang-tiang mukmin kemudian mengejar-ngejar itu, yakni malam Lailatul Qadar. Sing Allah taala sebut lebih baik daripada 1000 bulan. Toh kula lan panjenengan sami menika ketinggalan yang boten ngantos uripe kok sampai 1000 bulan. Sepertinya nggak sampai 1000 bulan. Nah, makanya ada satu malam nek kula lan panjenengan sami sampai dapat malam itu, maka itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu malam lebih baik daripada 1000 bulan.
Kula lan panjenengan sami ketinggalan nggih mboten kuat nek dikengken ibadah nanti 1000 bulan. Wong usia maksimal menawi 60 tahun. Tapi pun demikian, dari 1 tahun sampai dengan usia kita balik, anggaplah 10 tahun ke atas, nah itu sudah kepotong segitu, kita tidak melakukan ibadah. Nah, mulai dari balik kemudian kita belajar untuk melakukan ibadah sampai dengan usia kita yang terakhir, maka itu saja. Dan kalau kemudian 1000 bulan, sepertinya nyebutan sanggup lah. Makanya ma'asyiral jamaah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan nggih menika wonten malam sing langkung sae tinimbang 1000. Nggih menika malam Lailatul Qadar. Sing biasane dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Lah, niki kada biasa nih tiang-tiang sing banjur kemudian mengejar malam itu. Iktikaf teng sholat, iktikaf teng masjid, fokus nglampahi ibadah di 10 hari terakhir. Kadang nggih wonten tiang niku sing napa saderenge Ramadan punya lagi kuat. Wis pokoke mergawene ngebut, fokus teng bulan Ramadan pun boten mergawe blas. Didamel waktune fokus ibadah. Wonten sing ngoten. Ya, tapi setidaknya kita nanti bisa berfokus di 10 hari terakhir untuk kemudian mendapatkan satu malam sing dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih label jelas oleh Allah taala, khairun min alfi syahrin. Langkung sae tinimbang 1000 bulan. 1000 bulan niku nggih kathah. Nah, maka kita berusaha untuk mendapatkan satu di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Keistimewaan lainnya pun banyak, ada diturunkannya Al-Quran dan lain sebagainya. Itu 3 keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga mengapa kemudian kita harus merasakan manisnya? Karena di bulan Ramadan ada keistimewaan tadi. Selanjutnya, yakni yang kedua, selain ada keistimewaan, ada kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan, insya Allah kedekatan hamba dengan Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada bulan-bulan yang lain. Terlebih nalikane piyambake niku berpuasa. Ada dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa seorang hamba yang kemudian itu tidak tertolak. Doa niku mboten saged ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan mustajabah. Yang pertama yakni as-shaimu hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dengan kemudian dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin, kepala keluarga, ketua RT, RW, kepala desa, camat, bupati dan lain sebagainya. Pemimpin, yang penting dia kemudian adil, maka insya Allah doanya mustajabah. Wa da'watul madlum, dan salah satu doa yang mustajabah adalah dari orang yang kemudian terzalimi. Namun poin kita pada sore ini adalah puasa. Salah satu kemudian doa hamba yang kemudian tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka. Lah, ada momentum seperti ini. Momentum doa mustajab seperti ini. Terus kula lan panjenengan sami turu mawon. Wis aku iki poso, jarene wong poso iku nek turu ya ibadah, tak turu main. Ya ada benarnya tapi juga tidak semuanya benar. Kenapa kemudian tidur itu bernilai ibadah? Karena dikhawatirkan ketika dia membuka matanya, maka dia memanfaatkan mata itu untuk kemaksiatan.
Ketika dia sadar maka telinganya digunakan untuk mendengarkan kemaksiatan, sehingga tidur lebih baik daripada melakukan semua itu. Nah, tapi nek kula panjenengan sami kan tiang-tiang sae, tiang-tiang sing biasane manfaatno kebaikan demi kebaikan. Maka lebih baik kita manfaatkan mata kita untuk melihat ayat-ayat Allah, lisan kita untuk membaca ayat-ayat Allah, telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktunya manfaat. Terus ditambah kadang-kadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab, bulan panjenengan sami nalikane siang ngantos mangke buka. Nah, saat-saat ini waktu di mana kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada siapa lagi kula panjenengan sami nyuwun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ndak boleh kemudian minta kepada orang tua ini sing kasih ada yang sepuh. Nah, anak-anak mungkin masih minta kepada orang tua, tapi tetap minta yang terbaik adalah hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, suami, istri itu hanya perantara. Tentu yang mengabulkan itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kula lan panjenengan sami kedah memanfaatkan momentum ini, doa kita yang mustajab ini jangan sampai kemudian ditinggal. Ya, jangan ditinggal tidur. Kita manfaatkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah. Kita manfaatkan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara, ibadah, tilawah, sedekah, banyak cara. Sehingga waktu kita manfaat tidak terbuang sia-sia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, terus cara memetik manisnya ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana sih kemudian caranya? Yang pertama yakni kita dapat memahami makna ibadah. Para jamaah sekalian, puasa itu bukan hanya sekedar lapar, haus, itu saja bukan. Tapi sungguh puasa itu kita dasari, kita lakukan karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas, insya Allah sedaya panjenengan sampun hafal yang tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sing ditimbali Allah niku tiyang sing iman, sing yakin, sampun yakin nek Allah itu Tuhannya, sudah yakin kalau nanti dia wafat ya kembali kepada Allah, sudah yakin kalau nanti dia melakukan dosa sing bales nggih Allah, yakin nek piyambake nglampahi ibadah sae ibadahe maka mendapatkan pahala dan ganjaran saking Allah. Keranten keyakinan menika panjen Allah taala sebutaken perintahe kutiba alaikumusiyam. Nek awakmu yakin kalau aku wajib kanggone awakmu poso. Nah, maka ini harus kemudian kita sendiri yang melihat. Kula lan panjenengan sami piyambak-piyambak sing saged ningali atine kula lan panjenengan sami. Nek tiang sebelah ini mboten ngertos. Meskipun sebelah mboten pas mboten ngertos piye rasane atine panjenengan. Nggih, mboten ngertos. Namun panjenengan kali Allah taala sing ngertos. Nah, maka kita lihat diri kita masing-masing, sudahkah kula lan panjenengan sami menika iman, yakin kali Allah Subhanahu wa taala. Terus yakin niku seberapa? Nek panjenengan angsal masalah niku larini teng pundi? Tenggene media sosial, curhat teng media sosial, utawi tenggene polisi, utawi langsung teng Allah Subhanahu wa taala. Lah ini yang kemudian harus kita lihat masing-masing. Nah, ini tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kula lan panjenengan sami bener-bener yakin kalau Allah Subhanahu wa taala menggantungkan semuanya hanya kepada Allah taala, maka itu adalah tingkat keimanan kita dan kita sendiri yang tahu. Nah, setelah kemudian kula lan panjenengan sami benar-benar beriman,
Allah Ta'ala perintahkan untuk berpuasa. Namun barang halal kemudian kula panjenengan sami dikengken ngempet, dikengken nahan. Ini kalau bukan karena iman tidak akan jalan. Ya, yakin. Kalau bukan karena iman maka tidak akan berlanjut. Kathah tiang-tiang sing kemudian sahur tumut sahur, buka tumut buka, tapi tengah-tengah niku nggih buka dhewe biasa. Nah niku kathah. Kenapa? Karena imannya yang mungkin masih perlu dipertanyakan. Wong pancen ibadah puasa iki ngempete dhewe lesu, ngempete dhewe ngelak iku nggih kronten Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bukan karena iman, maka banyak di tengah-tengah jalan wis sahur. Tapi mari ngono jam 10 ya sahur maneh. Nah, niku nggih kathah. Karena nggih mriki wonten. Tiange mriki. Insyaallah sing teng mriki lancar sedaya siap. Nah, memang ibadah puasa itu karena iman. Ini kula panjenengan sami yakine separuh-paruh. Poso iki lha sing wong kok wis pakanan iki enak ngene kenapa dikon-ngempet mangan. Ngombe es itu seger ngene kenapa dikon-ngempet. Nah, kalau kita masih bertanya seperti itu, maka kita perlu mempertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Cara kita memetik adalah memperbaiki keimanan kita terlebih dahulu. Karena memang puasa itu bukan karena kita lapar, dahaga atau yang lain sebagainya, tapi wallahi hanya karena iman. Iman kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kulalan panjenengan sami purun ngempet ngelak, ngempet lesu, ngempet syahwat. Ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sholat kita adalah bentuk kemudian dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu hadis yang insyaallah semuanya juga hafal. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinten mawon sing kemudian menegakkan Ramadan, salat teng bulan Ramadan, salat tarawih, salat wajib nggih mboten ketinggalan, salat duha nggih mboten ketinggalan. Pokoknya menegakkan Ramadan, tapi sebagian ulama mengartikan bahwa ini adalah salat tarawih. Nah, melakukan itu karena iman dan juga wahtisaban, benar-benar hanya mengharapkan pahala saking Allah Ta'ala, iman lan pahalane yakin sing ganjar niku namung Allah Ta'ala, maka kemudian dia akan mendapatkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dhanbi, yang telah lalu. Dosa-dosa kula lan panjenengan sami niki nek dihitung-hitung nggih mboten hitung. Ya, mboten hitung. Bahkan hampir semua kita itu pernah melakukan dosa. Kecil, besar, sedikit, banyak, itu pernah melakukan dosa. Nah, ketika kemudian kita menegakkan sholat di bulan Ramadan, menegakkan bulan Ramadan ini karena iman, terus gak ngerasa apa, soalnya karena iman. Wahtisaban, keranten ngarep pahala saking Allah Ta'ala, sehingga merasakan nyaman, tenang, sejuk, ya, ibadah terus gak apa, karena sudah yakin kali Allah, yakin nek ibadah ini nggih diganjar kali Allah Subhanahu wa taala. Dadi ngageke iku gak abot, rukuke gak abot, sujude gak abot. Masih bahwa bacaan imamnya panjang, ya, itu enggak berat. Karena apa? Karena dia sudah yakin bahwa Allah Ta'ala yang kemudian memberikan pahala. Tapi nggih, sebagai imam nggak boleh kemudian panjang-panjang, karena nggak semua jamaah juga kuat untuk berdiri lama. Tapi saat ini nggih wonten kursi-kursi kata ya, jembatan kuat terus enggak. Tapi tetap
Abdullah itu dulu Abdullah bin Mas'ud yang nggak salah pernah ditegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada salah satu jamaahnya yang kemudian protes Abdullah itu ngimam ini tubuh. Nah, akhirnya dilapor ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah nggih sanjang, Abdullah ini nggih nyontoh jenengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan nate sholat sekali rakaat niku Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Niku pinten juz? 5 perkiraannya. 5 juz sekali rakaat. Nenek kula lan panjenengan sami kados ngoten gak? Kul huwene biasane kesuwen. Nah, mau kadang satu lembar untuk satu rakaat saja sudah protes. Nah ini 5 juz untuk satu rakaat. Nah, Abdullah mencoba untuk mempraktekkan itu tenggene jamaah Abdullah. Ternyata diprotes. Nah, Rasulullah SAW buatan belani Abdullah. Ikulah zamanmu Abdullah. Ya iki zamane muridmu beda karo awakmu. Kalau zaman dulu muridnya Rasulullah, para sahabat memang orang-orang pilihan. Sehingga Rasulullah mau ngomong ngeten nggih. Tetap mereka bertahan, tetap khusyuk meskipun ya rada-rada mikir. Dalam hadis itu dikisahkan ada sahabat yang kemudian berpikir, oh paling mari ayat ini rukuk, delalah gak rukuk sampai pindah surat. Oh paling mari surat ini rukuk, delalah gak rukuk sampai pindah surat yang ketiga. Nah itu pun sahabat merasakan seperti itu, tapi tetap mereka berada di barisan atau di softnya, gak berpindah. Nah, jamaahnya Abdullah beda karena masanya sudah berbeda, pemahaman sudah berbeda, sehingga Abdullah pun kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya aja tuwa, wong sampeyan karo jamaah sampeyan iku tetep beda. Sing maca iku kadang menikmati, tapi sing ngrungokno belum tentu. Ya, kadang sing dadi imam niku, kadang sing maca iku enak, menikmati, menghayati, tapi jamaah belum tentu karena pemahaman berbeda, fisik berbeda, sehingga tidak bisa kita samaratakan. Terus kula panjenengan sami nek diamani dadi imam terus didawat-dawatno mboten-mboten nggih, tetap harus kemudian imam itu paham jamaahnya. Gitu. Jamaah seharusnya nggih mboten angsal protes dengan imam, ya, harusnya seperti itu. Balik lagi ke tema bahwa nalikane kula lan panjenengan sami nglampahi salat niku wau keranten iman lan bener-bener ngarep pahala saking Allah Taala janji iki saking lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Taala bakal ngampuni dosa-dosa kula lan panjenengan sami sing sampun kepengker. Yang sudah berlalu itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala ketika kemudian kita benar-benar menegakkan ibadah karena Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yakni tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula lan panjenengan sami saged menikmati tilawah itu. Entah kemudian kula panjenengan sami niki lancar membacanya, mahir membacanya, atau kita masih belajar. Karena kedua-duanya dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sanjang, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a as-safaratil kiramil barr. Tiang engkang maos Al-Qur'an banjur piyambake iku mahir tartil mau sewena di rumah ya nyenengno lan nyagemno ati, maka orang yang seperti itu ma'as-safaratil kiramil barr derajatnya itu akan sejajar dengan para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini motivasi damel kula panjenengan sami sing tasih belajar ngaos ya, sing tasih belajar ngaji utawi yang sudah ngaji tapi belum tartil, maka kita perbaiki bacaan kita, perbaiki makharijul huruf,
perbaiki atau pahami sifat-sifat huruf, perbaiki tajwidnya, panjang pendeknya, itu diperbaiki. Kalau sudah betul, tepat, sesuai, maka insya Allah ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, ini motivasi untuk kita kemudian memperbaiki bacaan. Lah, nek sing dereng saged tasik grandul-grandul, mau sing nggih tasik sak sagete, maka pun demikian ada juga pahalanya. Kata Rasulullah, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atahu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun." Lan tiyang ingkang maos Al-Qur'an wa yatata'atahu fihi, piyambake niku terbata-bata, gradul-gradul. Yo bak diwaca nun, nun diwaca ta, semoga gradul-gradul. Masih mencoba perlahan-lahan, sekali baca salah diulangi lagi, panjang pendeknya salah dibaleni maneh. Pokoknya masih perlahan-lahan, masih belajar, masih mencoba. Wa huwa 'alaihi syaqun, lan piyambake iki ngrasa angel. Maca Al-Qur'an kok cek angel ngene. Merasa berat, merasa susah, merasa kangelen maca Al-Qur'an, lahu ajrun. Sanjenge Rasulullah, tiang menika angsal pahala kali, mendapat 2 ganjaran. Pertama karena ikhtiar ya, usahanya, bahasa saiki effortnya dia, perjuangannya dia di dalam membaca Al-Quran. Kedua karena dia mengulang-ulang itu tadi, sehingga pahalanya dapat 2. Karena di dalam Islam itu memang agama yang rahmatan lil alamin. Masih kok dereng lancar mocone, masih kok borong ahli, tetap dapat pahala. Setidaknya angsal pahala saking niatnya. Niat kita, oh aku kok niat tarawih musola Azhari. Nah itu sudah dicatat oleh malaikat, sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kalau kita melakukannya akan ada plusnya, akan ada titik tambahan. Lah, beda dengan nek kula lan panjenengan sami niat melampaui keawonan, keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Oh, aku iki kok saiki sahur kok jam 10 kan nak warung burine pasar kok mangan. Itu baru niat, tapi enggak dilakukan, maka enggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya sebagai orang Islam, umatnya Rasulullah. Kalau umat zaman dulu enggak seperti itu. Jadi melakukan kesalahan, nabinya berdoa agar betah. Tapi beda dengan umat Rasulullah SAW. Termasuk kita ini umat yang paling disayang oleh Allah Taala. Ya, maka kita manfaatkan privilege itu, ya, apa namanya privilege itu? Kelebihan-kelebihan itu, fasilitas-fasilitas itu untuk kemudian melakukan kebaikan demi kebaikan. Namun terus disayang kali Allah Taala, musuh kula lan panjenengan sami nggih boten purun ibadah kali Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yakni menjalani ibadah dengan cinta dan kesungguhan. Ma'asyiral jamaah, ibadah itu nek kula lan panjenengan sami lampahi muncul dari hati, maka itu akan lebih nikmat kita rasakan. Ya, melakukan ibadah benar-benar karena keinginan kita, bukan karena paksaan, karena pemahaman kita tentang ibadah puasa, maka itu akan lebih nikmat. Nek kula lan panjenengan sami gak ngerti poso itu apa, gak paham sejatine poso itu piye, terus kemudian dipaksa kon ngempet nesu, maka akan berat. Loh, sampai nangis ya. Nah, nah, maka ibadah itu harus kemudian kita lakukan dari hati, bukan karena paksaan dari siapa. Ya, harus kita paham dulu, itu lebih enak nantinya. Tapi kalau memang tidak paham terus kita belajar juga tidak bagus. Tapi alangkah lebih nikmat nalikane kula lan panjenengan sami
ngelampai ibadah saking hati, keranten paham, wis ngerti. Aku iki sholat, kenapa kok sholat? Karena kita pertama ya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Karena memang kita beriman, maka perintahnya ya sholat. Jangan sampai kita beriman terus nggak sholat, nggak bisa. Ya, tetap landasan yang pertama adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus menuruti perintah Allah? Karena kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen angsal kesayangan saking Allah, maka kita pun harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ragu-ragu yang kemudian membuat kita melakukan ibadah itu setengah-setengah. Jadi ibadah harus dari hati. Selanjutnya, semakin banyak kita mengingat Allah, maka itu akan semakin menenangkan hati kita. Niki dalilnya sampai jelas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman lan atine tenang, tentram, ayem bi dzikrillah. Keranten eling kali Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah itu banyak cara. Tilawah Al-Quran itu ingat Allah, zikir subhanallah walhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah itu ingat Allah, sholat itu ingat Allah, puasa ingat Allah, sedekah ingat Allah. Semua kita lakukan karena ingat Allah. Maka wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati kita menjadi tenang karena sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Dan ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Angsal masalah eling marang Allah. Curhatnya marang Allah Subhanahu wa taala. Kita curhat ke manusia itu kadang percuma. Nek piyambake tasih koncoan itu rahasia mungkin masih disimpan. Tapi kalau sudah ada sedikit percikan-percikan api, emosi, kemarahan, kebencian, maka apa yang kula panjenengan sami curhatkan niku wau bisa jadi disebar luaskan. Arek iki lho, yen niku ngene. Itu karena kita sendiri yang membuka aib kita. Kita curhat kepada seseorang sehingga aib kita di kemudian hari dibuka oleh mereka. Curhat di media sosial juga demikian. Justru forumnya lebih luas, yang melihat catatan kita lebih banyak, sehingga rahasia kita diketahui banyak orang. Itu pun tidak bagus. Ya. Jadi curhatnya hanya kepada Allah. Angsal masalah langsung curhat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, yakni melakukan ibadah dengan penuh kekhusyuan. Belajar untuk khusyuk. 100% mungkin berat, setidaknya 50%. Nah 50% tasik berat di 30%. Pokoknya ada khusyuknya di dalam salat kita. Ampun ngantos kula lan panjenengan nglampahi ibadah sak jelek ya sak jengking. Salat Isya misalnya 4 rakaat, terus keempat rakaatnya itu mboten enten khusyuk blas. Ampun ngantos. Ya, kita usahakan setidaknya ada khusyuknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampun nyadari nek khusyuk abot. Bahkan Ali pun menantu Rasulullah itu diuji oleh Rasulullah juga ada ketidakkhusyukannya, ya, ada tidak khusyuknya, entah 30% atau berapa tidak khusyuk. Nah, maka 100% khusyuk itu rasanya berat. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sepertinya mampu. Kita sebagai umatnya berusaha untuk 100%. Tapi ndelalah pas tengah-tengah sholat kok eling mangan, eling ngombe, eling ndelek kunci nang kene, pulpen nang kono. Iku manusiawi dan jangan sampai itu berlarut-larut. Nek nalikane kula panjenengan sami, oh aku mau ndelek HP nak dhuwur kulkas. Pas sholat eling, langsung balik. Kembali kepada Allah Ta'ala, fokus kepada sholat. Karena untuk 100% fokus, maka ketika kita berpaling mengingat sesuatu yang lain,
segera kembalikan ingatan kita kepada Allah Ta'ala dengan cara fokus sholat. Yang selanjutnya menjaga konsistensi atau keistiqomahan ibadah. Yang pertama yakni memulai dengan niat yang benar. Ibadah ganti niat sing benar. Karena itu tadi niat kita itu sudah dicatat. Niat kebaikan kita sudah dicatat. Maka niatkan yang benar. Nggak harus kemudian nawaitu sumagotin, tidak harus. Yang penting kita niat di dalam hati, kita niat ingin berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang tetap pakai nawaitu sumagotin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, ada yang seperti itu, tapi tidak harus seperti itu. Yang penting kita niat, karena niat itu tempatnya di hati. Maka niat ditata yang benar dulu, karena dalam hadis yang sudah familiar, populer, innamal a'malu binniyat, itu sudah semuanya tahu bahwa setiap amal kita itu tergantung pada niatnya. Maka kita niatkan ibadah yang benar, kita niatkan ibadah yang sesuai. Ini cara memetik manisnya ibadah, ya. Jadi menjaga konsistensi. Nah, caranya menjaga konsistensi yang pertama niat yang benar. Yang kedua membuat jadwal ibadah yang teratur. Jadi 1 bulan Ramadan, kulolan panjenengan sami ndamel jadwal. Oh, jam segini aku ngapain? Sahur jam 3:15 misalnya. Terus selanjutnya jam 4 lebih berapa nih subuh. Selanjutnya setelah subuh tilawah Al-Quran sampai nanti sholat lagi, ya. Setelah sholat terbitnya matahari itu masih di situ sholat duha dan lain sebagainya. Kita buat jadwal terperinci sehingga bulan panjenengan sami saged checklist. Oh, dina iki aku siki, dina iki aku siki. Jelas. Supaya apa? Kita dapat memetik manisnya ibadah lan waktu bulan panjenengan sami bulan Ramadan boten terbuang sia-sia. Membuat jadwal yang teratur, ya. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya yakni berusaha mempertahankan kebiasaan ibadah pasca Ramadan. Kebiasaan ibadah sing kula lan panjenengan sami lampahi teng bulan Ramadan iki ampun ngantos sak marine Ramadan yo mari. Tapi harus keberlanjutan. Harus dilanjutkan di bulan Syawal sampai seterusnya, sampai kemudian bertemu Ramadan lagi, ya. Sing biasane tarawih mari isya tarawih. Nah, nanti setelah Ramadan dilanjutkan di sepertiga malam. Tetap konsisten 11 rakaat. 11 rakaat terus setiap malam konsisten. Sing di bulan Ramadan biasane sholat duha, di bulan Syawal tetap sholat duha. Ya, sing bulan Ramadan biasa sedekah, kata sedekah utawi sekedhik nggih boten napa-napa. Tapi kebiasaan, maka di bulan Syawal sampai seterusnya gitu tetap sedekah. Mungkin di bulan Ramadan bulan panjenengan sami sedinten kang 1000. Ya, di bulan Syawal boleh kok dikurangi. Sing penting kebiasaan itu mboten ditinggal. Boleh dikurangi. Meskipun tidak 5.000, mungkin 2.000. Tapi setiap hari konsistensi. Nah, itu kemudian nanti ketika kemudian Allah Ta'ala nakdirakan bulan panjenengan sami kepanggil malih kali bulan Ramadan, maka kebiasaan itu akan menjadi lebih mudah. Dan pahala yang akan kita dapat maka pasti tak terhingga. Nah, bulan panjenengan sami ini kita ngumpul lagi pahala. Ya, masa ono ngumpul dosa, ngumpul pahala. Nah, maka dari situlah jalan pahala kita. Maka kita berusaha mempertahankan kebiasaan-kebiasaan ibadah di bulan Ramadan. Sehingga nek kula lan panjenengan sami kepanggih bulan Ramadan malih pun boten abot, sampun biasa, ya, biasa puasa, biasa sholat tahajud, biasa duha, biasa sedekah. Kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak menjadi berat karena sudah terbiasa. Nek boten dibiasakan bulan Ramadan ngawiti maneh abot. Nah,
nek sampun biasa insyaallah mboten apa. Kirang langkung ini Bu, nggih. Insyaallah itu beberapa yang perlu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa cara tadi yang bisa keluarga yang sambil lampai supaya bisa memetik manisnya ibadah di bulan Ramadan. Ya, kirang langkungi mohon ngapunten. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.